Presiden Prabowo Subianto menyebut Mustafa Kemal Atatürk sebagai ikon dalam pahlawan masa mudanya. Pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kamu tahu nggak sih guys, Atatürk adalah sosok yang menghapus khilafah Islamiyah, menggulingkan Kesultanan Turki Utsmaniyah, dan menerapkan sekularisme ekstrem di Turki. Gimana sih tokoh yang kayak ini itu bisa menjadi panutan? Yuk kita bahas. Atatürk ini adalah pendiri Republik Turki modern. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, ia memimpin gerakan nasionalisme yang menggantikan sistem monarki dengan republik sekuler. Pada 3 Maret tahun 1924, Atatürk ini secara resmi menghapus jabatan khalifah, mengakhiri kekuasaan spiritual dan politik Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Atatürk ini menerapkan serangkaian reformasi yang mengubah wajah Turki. Dia menghapus sistem hukum Islam dan menggantinya dengan hukum sipil ala Eropa. Dia juga menutup madrasah dan mengganti pendidikan agama dengan sistem pendidikan nasional sekuler dan melarang hijab di ruang publik. Selain itu juga, Atatürk ini mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin. Bahkan dia melegalkan judi dan juga prostitusi. Buat dia, agama itu harus minggir dari negara kalau suatu negara itu mau maju. Langkah-langkah ini pun akhirnya menjadi kontroversi dan juga terjadi perlawanan dari berbagai kalangan konservatif. Atatürk ini dipuji sebagai pembawa modernisasi dan juga nasionalisme Turki. Namun juga dikritik karena pendekatan yang otoriter dan juga sekularisme yang ekstrim. Atatürk ini bukan cuma bikin aturan guys. Dia juga bikin orang-orang ini wajib nyebut namanya di tiap pidato nasional. Semua anak-anak disuruh nyanyi lagu pujian buat dia di sekolah. Bahkan sebagian pengikut dari Atatürk ini mulai menganggap dia ini sebagai sosok ilahi. Bahkan ada yang bilang, rakyat Turki ini gak butuh Tuhan karena kami punya Atatürk. Dan dia pun nggak membantah akan hal itu. Tapi nasib berkata lain guys. Tahun 1938, Atatürk ini menderita sirosis hati yang parah karena kecanduan alkohol yang berat. Dia mengurung diri, tubuhnya pun membengkak, kulitnya menguning, dan dikabarkan dia ini meninggal perlahan dalam kesakitan selama berbulan-bulan. Akhirnya rumahnya ini disterilkan dari doa. Tapi setelah dia meninggal, banyak rakyat yang justru mendoakannya di dalam diam. Apakah tokoh yang menghapus khilafah dan juga menerapkan sekularisme ekstrim layak disebut menjadi seorang panutan? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow dan juga like, biar kita bisa ketemu lagi di video-video sejarah seru berikutnya.